Assalamualaikum anak sodi dan solihah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2. Sekarang kita akan belajar subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah keragaman benda berdasarkan wujudnya. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyebutkan keragaman benda berdasarkan wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga adalah benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat itu ada ciri-cirinya, yaitu 1. Bentuknya tetap, 2. Ukurannya juga tetap. Kemudian, contoh benda padat. Nah, di sekitar kita banyak sekali ya benda-benda padat. Di antaranya adalah lemari, buku, kursi, meja, pintu, pensil, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Benda cair juga ada ciri-cirinya, yaitu 1. Bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. 2. Ukuran atau volumenya tetap. Contoh benda cair. Nah, di sekitar kita juga banyak sekali ya benda cair. Misalnya air. Ada susu, kecap, minyak, kemudian bahan kimia cair, misalnya alkohol, bensin, dan lain-lain. Ada juga sabun cair, berbagai jenis cat, dan madu. Yang ketiga yaitu benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah 1. Bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. 2. Ukuran atau volumenya berubah. Contoh benda gas. Benda gas di sekitar kita juga banyak ya, misalnya udara, angin, asap, dan lain-lain. Selanjutnya kita buka buku paket halaman 65 dan kita baca bersama-sama ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai bacaan tadi. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat adalah tetap. Bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat tetap. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Bentuk dan ukurannya juga tetap atau tidak berubah. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuk dan ukuran juga tetap tidak berubah. Selanjutnya di halaman 71, membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Dari
Alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, dan lain-lain. Manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair adalah es, air putih. Kemudian di halaman 73. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Berikutnya halaman 84 sampai 85. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, ayo kita amati benda-benda berikut ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas ya. Nah, dari keenam benda ini, manakah yang mengandung gas? Ya, benar, nomor 2. Kemudian gambar nomor 3 dan gambar nomor 6. Baiklah, sampai di sini dulu ya materi kita tentang keragaman benda berdasarkan wujudnya. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.